Banyak dari kita hidup di dua arah, menopang generasi sebelumnya dan mempersiapkan generasi setelahnya. Setiap bulan, ada pilihan yang terasa mustahil antara kebutuhan keluarga dan mimpi kita sendiri. Dan di balik semua itu ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Sampai kapan aku harus seperti ini? Kita melakukan semua ini karena cinta, tapi cinta juga butuh ruang untuk bernapas. Lalu, apakah ada solusi? Apakah mungkin bisa keluar dari jeratan ini? Jawabannya ada. Pelan-pelan, dengan perencanaan, dukungan, dan strategi yang tepat. Beban ini bisa berubah jadi jalan untuk bangkit. Dan hari ini, kita mulai cerita baru itu. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di podcast Go Impact. Investing with Purpose. Hey. Kita dari minggu ke minggu shoot episode ini tambah lama tambah seru ya. Oh, dengan narasumber line-up-nya sih, what do you think, you know? Perfect. Nah, tadi yang video udah tayangkan di awal itu kita sedang berada di fenomena. Ini fenomena sandwich, bukan hotdog, sandwich generation gitu ya. Apa sih itu sebenarnya sandwich generation? Sandwich generation, as you can see from the video tadi ya, it's something that's real happening. Benar. Nyata banget dan happening ke banyak orang juga lah ya. Dimana kita itu sandwich kan ada atas ada bawah gitu ya. Yes. Jadi memang untuk banyak dari kita sekarang itu ada responsibility untuk bantu menanggung generasi yang di atas dan juga generasi di bawah kita ya. So maybe our parents dan juga anak-anak kita. Benar. Dan ini ternyata kita cuma dengar doang, tapi ini real ya. Sekarang banyak yang kejadian, bahkan di saya sendiri, mungkin di Sam juga. Ini yang ingin kita bahas hari ini. Jadi tentunya kita perkenalkan dulu, saya Luswandi Narto. Dan saya Samantha Susilo. Kami akan mendampingi teman-teman untuk episode ini dan kami akan mendatangkan juga narasumber yang akan sharing mengenai fenomena sandwich generation dan mungkin ada sedikit tips-tips langkah praktis tentang bagaimana harus menanggapi baik dari sisi attitude, dari mentalitas kita maupun dari sisi finansial karena itu sangat penting tentunya. Yeah. Dan Kak, kan aku tahu nih kita mau ngomongin tentang sandwich generation hari ini. Jadi Google dikit dong tadi pagi sebelum datang. Research. Did you know that banyak anak muda usia produktif tuh sekarang belum bisa fokus nih ke masa depan mereka? Oh gitu? Betul. Dikarenakan memang mereka masih harus menanggung orang tua mereka dan keluarga mereka sendiri. Saya nggak heran, betul. Ya, and banyak. It's about 23% of our population. Gitu. Indonesia jadi 60-an populasi? juta orang. Gitu. 60 juta orang begitu semua? Betul sekali. Termasuk kita berdua mungkin? Betul sekali. Oke. Saya sih belum punya anak, Kak. Jadi mungkin bukan saya, belum saya. Tapi it's happening to a lot of my friends. Mungkin keponakan kalau nggak punya anak sendiri. Betul juga. Benar. Anak itu mahal, keponakan pun itu juga mahal. Tapi kalau udah menyangkut biaya pendidikan, boleh dioper ke orang tua masing-masing. Dibalikin lagi ya. Dibalikin ke masing-masing. Yes. Nah, kenapa juga kita memilih topik hari ini tentang sandwich generation, teman-teman? Karena ini punya dampak-dampak yang besar. Jadi saya bacakan ya. Ini menurut research yang tadi sudah di-Google oleh KSM. Jadi banyak dampak psikologis selain finansial. Jadi kita-kita yang berada di sandwich generation ini, yang tadi itu definisinya harus tetap bertanggung jawab atas orang tua, tapi juga sudah harus mempersiapkan untuk anak-anak atau ponakan generasi di bawah kita, gitu ya. Nah, dampak psikologis seperti masalah mental nih, bahkan bisa burnout, yaitu kelelahan fisik dan mental karena harus kerja keras, bukan buat kita sendiri tapi buat yang di atas, buat yang di bawah. Bahkan sampai gangguan tidur karena perasaan bersalah. Perasaan bersalah karena kita mungkin dianggap tidak berbudi kepada orang tua, tapi juga buat anak kita sendiri atau ponakan gimana gitu ya. Nah, itu ada gangguan tidur bahkan. Lalu merasa khawatir terus-menerus, rasa anxious gitu ya. Hilangnya minat terhadap aktivitas, bahkan depresi. Jadi teman-teman, ini kalau tidak kita bahas bersama dan mungkin ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita depresi gitu karena berada di posisi yang kesannya terjepit. Iya. Kalau finansial jelas, kalau misalnya uangnya cuma segitu tapi ketarik ke atas ke bawah, belum lagi buat kita sendiri buat healing, gimana caranya gitu. With that said, Kak, narsum siapa sih yang kita udah prepare nih untuk episode hari ini? Tentunya beliau juga sandwich generation juga, sesama sandwich generation. Tapi
berwirausaha, punya banyak bisnis di berbagai industri. Saya rasa masukan dari beliau akan sangat penting dan berharga untuk kita dengarkan, dan mudah-mudahan di akhir episode kita bisa tarik nafas lega sedikit, karena kita tahu kita nggak sendiri, kita ada komunitas yang menjalani bersama, dan mungkin ada langkah-langkah praktis gitu. Nice. Oke? Yes. Mau for sure. stay untuk membahas ini? Harus dong. Aku pun juga ingin belajar. Let's go. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Kita segera kembali dengan narasumber yang keren hari ini. Teman-teman, selamat datang kembali di episode Go Impact Investing with Purpose. Seperti tadi sudah dibocorkan di awal, kita sudah mendatangkan nih narasumber yang sangat keren bernama Peter Sutono. Beliau akan menjelaskan dan menceritakan istilah sandwich generation. Apakah itu? Mari kita dengar bersama. Welcome to the studio, Pak Peter Sutono. Welcome. Thank you sir for being here. Ya, Lovely sama-sama. having you. Tolong di-introduce, perkenalkan diri kepada teman-teman di sini. Nama saya Peter Sutono. Saya seorang entrepreneur di beberapa bidang industri. Salah satunya engineering, ya juga di F&B, di fitness dan wellness juga. Itu sih dari engineering ke F&B. Agak jauh ya. Cukup luas, spektrumnya luas. Yes. Ya. How did you get started into all of this? Oke, untuk engineering basically itu my first job. My first job. Jadi ya dijalanin aja gitu. Setelah jalan 3 tahun, 4 tahun, kayak challenge-nya apa nih gitu. Dari mulai eksplorasi lah ya gitu, ngeliat ke different industry gitu. Ya, ketemu lah di dunia fitness. Dari situ ya, yang tadinya cuman iseng-iseng buka gym kecil, jadi gym komersil. Habis itu kok susah ya dapetin equipment di Indonesia ya. Mulai cari equipment, akhirnya ya udah kita masukin juga, kita jadi distributor. Wow. Nah, mulai di situ. Dan long story short, semua bisnisnya ya itu karena ada passionnya ya dari situ ya sampai hari ini. Dan yang F&B paling baru nih. Iya, jadi sekarang kita lagi bikin sports hub, kombinasi wellness center. Dari ekspansi gymnya, lapangan pedal, studio pilates, Wow. fisioterapi, kafe dan restoran semua jadi satu tempat. Wow. Iya. Oke, that's a lot, but definitely needed ya. Dengan I think around me semua juga orang udah tambah very aware of health, bahwa mereka they have to keep moving, harus gerak terus nih. Selalu adalah komunitas-komunitas yang yuk let's do this. And as you're saying, you're creating a sports hub ya, which I'm guessing is bisa mendapatkan banyak aktivitas nih di satu lokasi Iya, aja. betul. Definitely, I think that's something that people would want sih. So Iya, that's really interesting. One-stop shop. One stop shop. Okay. Tapi kalau dari Kak Peter sendiri, when did you start your first business? How long ago have you been an entrepreneur? Biar ketahuan umurnya gitu. Lebih mau ketahuan ekspertisnya udah berapa lama nih, experience-nya nih untuk Mungkin menjadi entrepreneur? 20 tahun ya. Wow, oke. 20 tahun Oke. ya, 20 tahun yang lalu ya. Karena saya dari SMA Oh, udah nggak pernah mikir mau kerja. Gitu, jujur aja. that's not for me. Iya, karena jadi saya waktu SMA tuh juga udah kayak jualan komputer, kayak gitu ke teman-teman kelas. Nggak kepikiran lah kayak gitu. Waktu zaman kuliah juga lebih banyak di bengkel daripada kuliahnya. Oke. Gitu, jadi memang mindsetnya kayaknya Jiwanya udah jiwa ya, entrepreneur lah ya. one day I don't see myself working for somebody else. Gitu. But I think it's amazing, within the 20 years, you're still always innovating dan building your, what do you call it, like your Knowledge and juga. your entrepreneurship Yeah. basically. Kan ini baru juga ya yang sports hub, from the engineering to the fitness and then to the F&B, abis itu sekarang ke sports hub kan. Wow.
Wow. You always learning kan, kita Yeah. selalu belajar sesuatu. Betul, betul. You never stop learning ya. That's true. Gitu ya. Itu sih yang kita selama ini datangin narasumber di episode-episode lain juga emang begitu ya, teman-teman. Keinginan untuk belajar sesuatu tuh penting banget dan harus ada di kita semua gitu. Betul. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik yang hari ini, yaitu tentang si sandwich generation. Jadi kita ini semua kan di umur yang tentunya punya orang tua, meskipun tidak semuanya memiliki that luxury, tapi dengan orang tua kita, lalu juga yang sudah punya anak atau bahkan ponakan juga yang kita mesti Bantu pikirin, Betul, bahkan bantu. memberikan bantuan finansial juga. Kita pengen tahu dari sisi pandang seorang entrepreneur yang sangat sibuk seperti Kakak Peter ini, gimana Pak? Pandangannya gimana? Terus ada cerita apa tuh? Wah, topiknya berat nih. Berat ya, berat. Berat nih ya. Daripada engineering jualan lebih Iya. berat ini. Iya. Ini menarik karena mungkin kalau kita bicara orang tua kita, mungkin banyak zaman dulu, nggak semua, tapi oh ya nanti papa, mama, ayah, ibu kalau sudah tua, kamu harus jagain, ngurusin gitu kan. Ya kan. Kita kan dulu iya aja, ya kan. Tapi sekarang ini reality hits nih. Ya kan, sekarang kalau kita bicara generation sandwich, artinya kita juga punya keluarga sendiri, kita punya tanggung jawab. Sedangkan orang tua kita juga sudah banyak yang bukan masa produktif lagi kan. Mulai pensiun. Ya, kayak gitu. Kalau orang tuanya pun secara finansial mumpuni, kadang juga secara mentalnya juga perlu tetap kita take care kan. Benar, Iya kan. Bukannya sekedar nggak usah dikasih uang, nggak usah dikasih ini, tapi kan juga perlu dikunjungin, perlu diketemuin, hal-hal seperti itu kan. Iya. Biasanya kan waktu ketemu ini weekend ya, apalagi Jakarta macet. Ya kan selalu pertanyaannya nih yang klasik. Weekend ini kita ketemu siapa? Ya kan? Makan di mana sama siapa gitu. Ya. Kalau kita bisa kumpulin semua barengan, enak gitu. Tapi kan kasusnya nggak selalu begitu, ya kan. Memang ini jadi satu tantangan di mana kita harus pinter-pinter ya, kayak gitu untuk manage ini. Gitu waktunya, ketemunya acara apa, begitu. Tanpa ada membuat satu atau yang lain berasa ditinggal gitu. Terlantarkan. Betul itu kata-katanya. Iya. What do you think? I think it's a very interesting topic juga sih ya. Tapi mungkin untuk Kak Peter sendiri, do you find yourself in that situation where you are sandwiched between? Kalau Kak Peter sekarang memang sudah punya anak kan ya Kak ya? Ada satu. Oke. Putra. Yes. Right. Kok tebakannya tajam Tadi udah banget? ngobrol, tapi kan harus Tebaknya confirm. benar semua gitu. Dari Kak Peter sendiri juga memang sudah ada anak, juga masih ada orang tuanya juga masih ada. How do you find yourself balancing between these two things? Karena kan I'm assuming there are many things that you have to handle. Gitu. Iya. Ya itu tadi kayak saya mungkin biasanya weekend atau school holiday, Iya. ganti-gantian holiday, kayak acara kayak birthday, kayak gitu-gitu. Kalau jangan dari lupa. sisi finansial gimana tuh Kak? In supporting them financially. Saya ngomong general ya, mungkin kita kalau sebagai anak, salah satu cara yang paling baik itu mungkin kita harus protect kita punya parents itu mungkin dengan insurance ya. Insurance supaya nggak ada biaya-biaya kaget kalau ada apa-apa. Maksud saya tuh health insurance, Pengobatan dan lain-lain. health insurance Ya. gitu. Karena kan ya kita nggak ada yang mau orang tua kita sakit, tapi kan kadang kalau kayak gitu biayanya nggak bisa diprediksi. Itu sih satu ya. Kalau memang bisa punya lebih ngasih ya silakan gitu. Tapi kan kita juga harus pikir anak-anak kita atau yang ini, karena saya pikir begini, saya sendiri nggak punya mindset bahwa suatu hari anak saya harus take care saya gitu loh. Karena sekarang ini saya kerja itu untuk take care family betul, tapi untuk saya nanti waktu suatu hari udah nggak produktif lagi, ya kan? Tapi harus meninggalkan bekal cukup untuk anak. Bekal cukup itu bukan uangnya banyak ya, tapi kasih edukasinya ya. Terus habis itu mungkin kasih protection seperti insurance ya.
Dan yang saya tanamkan itu harus ngerti value of money, gitu. Ke anaknya Ke ya? anak, gitu. Jadi biar bisa dia, oh, money itu earn, not given, gitu. Ini yang kayaknya harus Very good. yang kita kasih ke mereka, gitu. Yeah. Kalau udah gitu, sekolahnya udah selesai, ya silakan lo kerja cari duit sendiri, gitu. Nggak harus ngurusin kita. I mean, I'll be happy to see you, Yeah. gitu kan? Iya kan, itu. Jadi sebenarnya ini udah kelihatan ada generational shift ya. Kalau dari orang tua kita ini, ya mungkin teman-teman di rumah umurnya sedikit berbeda, mungkin belum. Tapi kita udah merasakan kalau orang tua zaman dulu berharap, ada harapan tuh anak-anak akan yang taking care, yang menjaga mereka sampai mereka nanti sudah tidak ada lagi di sini gitu. Tapi kalau dari sekarang, contohnya Pak Peter sendiri bahkan udah pokoknya nanti kita bisa mengcover diri, anak udah bisa lepas sendiri, dia berdikari sendiri. Iya, gitu kita juga. nggak mau bebani mereka, Nggak mau gitu. bebani, betul. Nah, kita akan lanjutkan lagi diskusi setelah yang satu ini, tapi ini sangat menarik dan emang topiknya sedikit berbeda hari ini, teman-teman. Tapi stay tune, jangan kemana-mana, kita segera kembali. Selamat datang kembali teman-teman di Go Impact Podcast. Kita hari ini masih dengan Kak Peter. Langsung aja Kak Peter, straight to it, we were talking about sandwich generation ya. Ya. Mungkin dari Kak Peter sendiri, do you have financial strategy atau strategi finansial yang bisa di-share nih kepada teman-teman kita yang lagi tonton in the ways that you combat it atau in the ways that you do it? Oke. Karena kebanyakan kan tentang sandwich generation pasti terkait tentang finansial ya. Betul. Kita mau belajar dong dari Kak Peter, finansial strategi seperti apa nih? Oke, untuk saya simple aja ya, simple. Jadi kita anggap kita earn 10 ya, kita punya pemasukan 10. Oke. Kita ya pasti kita sisihkan 1 atau 2 itu untuk tabungan, ya kan. Terus mungkin 1 atau 2 untuk kalau ada anak untuk edukasinya. Terus habis itu kita tentu ada 3 atau 4 untuk kita punya day to day, Ya. ya kan. Nah mungkin ada 1-2 untuk happy-happy-nya gitu kan. Ya kan, dengan format seperti itu, menurut saya itu udah fondasi yang cukup baik, udah fondasi yang baik gitu kan. Dari situ, nah bagaimana kita ngembangin yang 1-2 tadi yang misalnya kita bilang untuk kita simpan gitu kan. Paling sederhana kan mungkin taruh di bank, deposito. Mau lebih lagi yang kayak low risk, mungkin kayak government bonds, obligasi yang gitu. Nah mungkin ada teman-teman yang dibelikan saham, cryptocurrency sekarang dan berbagai macam. Intinya kita harus nabung, intinya. Jadi di mana kita itu nanti punya financial freedom ya, kitanya. Di mana kita sudah tidak membebani anak-anak kita lagi Di masa gitu, tua. setelah kitanya masa pensiun atau masa tua gitu. Jadi kan kita sudah menghilangkan satu elemen faktor bahwa di mana mereka harus bertanggung jawab ngurusin kita financially, Right. gitu. Berarti kalau mendengar hal itu, apakah ini bukannya menyalahkan ya, tapi apakah ini seharusnya yang orang tua kita sudah lakukan, tapi mereka belum, sehingga kita jadi di posisi sandwich generation seperti ini? Ya mungkin pengertian zaman dulu juga kan, pengertian makanya kan zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Ya, Iya kan, ya betul. pengertian begitu kan, Betul. makanya nggak bisa bilang salah benar atau apa, mindset aja begitu. Memang kan banyak juga yang banyak anak banyak bisa ngurusin orang tuanya kan, iya kan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, siapa yang mau punya anak sampai 10 kayak zaman dulu, ya kan? Paling kan 1, 2, 3 itu udah Maksimal. udah luar biasa gitu kan, karena biaya hidup juga zaman sekarang sama mungkin bahkan 10 tahun 20 tahun lalu udah sangat berbeda gitu. Inflasi dan lain-lain ya, Iya. betul. Iya. Tuh. Jadi I like what you said. Jadi kalau misalnya kita bisa memiliki dan menjalankan si strategi finansial seperti tadi, pembagian alokasi, berarti nanti si anak udah nggak harus memusingkan kita secara finansial. Tentunya kita berharap mereka tetap mau spending waktu berkualitas dengan kita, masih berkunjung setiap weekend, ngajak makan atau Iya, apa gitu. gitu-gitu. Tapi secara finansial mereka udah bisa hanya untuk kehidupan mereka sendiri dan bahkan untuk mempersiapkan
Iya, generasi Cucu ya, mereka Kak sebelumnya, Peter? iya. Amin. Gitu ya. Heeh. I think that's a wise strategy sih. Iya. Sangat tepat sih. And I like the way you said it. It's actually simple juga kan kalau kita bilang ya mau itu financial planning, tapi mungkin ada this element of prioritas Betul. yang harus ditekankan juga dalam Iya. financial planning seperti ini, gitu. Dan disiplin ya. That's really important. Yeah. Nah, kita nih culture banyak yang minta uang dong, pinjemin uang dong, saya perlu bikin acara ini nih gitu. Yang dimana untuk yang meminta mungkin itu prioritas buat dia. Betul. Tapi apakah itu prioritas buat kita apa enggak? Kita mau bicara uang X atau 10 kali X, itu tetap uang kan? Uang, betul. Tetap sesuatu yang bisa kita tabung kan? Nah ini saya banyak lah lihat yang kayak gitu. Selalu kata-kata itu nggak enak. Nggak enak, akhirnya ya udah dikasih, tapi korbannya jadi apa? Korbannya jadi diri sendiri kan, gitu kan? Itu kan efek mereka dia punya ke apa savings atau apa gitu. Nah ini mungkin yang harus itu disiplin ya. Yeah. And I think it goes back to that financial planning yang sudah kita miliki gitu kan, bahwa berapa porsi sih yang bisa disisihkan memang untuk membantu keluarga atau membantu teman, tapi memang there are other things yang tidak bisa diganggu-gugat. diganggu-gugat, exactly Yes. that. Yeah. Yes, Yeah. betul. Mungkin ya kita orang-orang Indonesia masih nggak enakan ya tadi ya, nggak bisa say no. Tapi ya prioritas, I like that word, prioritas dan disiplin, benar-benar. Nah, tadi waktu selama break juga Kak Peter ada mention tentang satu hal yang nggak kalah pentingnya, asuransi. Asuransi bukan hanya untuk kesehatan orang tua, tentunya karena kita nggak mau mereka kenapa-napa, tapi kalaupun ada kejadian sudah tercover. Asuransi apa lagi nih yang kira-kira kita butuh persiapkan untuk ya itu supaya kita dan nanti anak kita nggak terjerat ini lagi gitu. Oke. Untuk tadi kan kita bicara asuransi kesehatan ya. Ya. By the way, disclaimer saya bukan di asuransi ya. Bukan asuransi. Nggak jualan. Tapi kedua mungkin yang untuk tadi financial freedom juga kita bisa beli asuransi jiwa. Kalau ada apa-apa ke kita, amit-amit kayak gitu kan, setidaknya yang diwariskan itu ada satu semacam support gitu, ya kan untuk mereka. Oh tiba-tiba kehilangan, tapi setidaknya secara finansial ada tersupport gitu. Oke. Ada lagi yang lain nih? Nggak ada. Kan secara entrepreneur nih dengan banyak bisnis. Ya mungkin ya kalau bisnis zaman sekarang belum tentu relevan nanti di masa si anak udah dewasa dan istilahnya zaman dulu kan anak pasti melanjutkan bisnis orang tua gitu ya. Ini kalau kita perhatikan sekarang belum tentu juga ya. Belum. Dunia ini evolving-nya cepat ya. Jadi Very true. apa yang tren hari ini belum tentu 5 tahun kemudian masih. Betul. Gitu. Jadi ya kita lakukan apa yang kita lakukan aja. Nanti kalau anak-anak kita itu silakan mereka mau melakukan apa aja, mereka mau kerja pun nggak masalah kalau untuk saya kayak gitu. Bukan berarti anak saya harus jadi ikut saya gitu, entrepreneur gitu. Padahal Ya udah kan? disediain 3 opsi loh, mau engineering boleh, mau health and fitness boleh, F&B boleh. Spektrumnya luas Luas sekali. sekali. Tapi masih tetap kebebasan tentunya si anak mau pilih Iya ke kan apa. kita nggak tahu sustainability-nya kayak gimana ke depan kan. Iya. Juga kita jangan melimitasi gitu. Kalau misalnya kita paham mindset, oh kamu harus nerusin gini, kita melimitasi juga. Betul, Gitu. betul. Atau mungkin dia mau jadi masuk ke dunia musik seperti mamanya gitu. Ya bisa aja kalau mau jadi apa? Idol. Seniman atau apa. Oke. Sam, gimana? Sandwich generation is a heavy topic. It is very, Yes, because it's very real. karena real. It's very real benar. gitu kan. Tapi mudah-mudahan lewat berbincang dengan Kak Peter hari ini, kita semua ternyata di posisi yang sama dengan orang tua yang mungkin sudah mempersiapkan, mungkin yang belum mempersiapkan, tapi ada cara keluarnya, ada strategi finansial yang bisa kita mulai lakukan sekarang, seperti yang tadi sudah di-mention oleh Kak Peter. Kami berharap episode ini membantu buat teman-teman di rumah. Tentunya kami ada di Smart TV, dan kalau ingin ditonton ulang supaya bisa lebih dikulik tadi apa sih yang dimention oleh Kak Peter yang perlu dipersiapkan, itu ada di YouTube channelnya YCAP Foundation juga, jadi bisa ditonton kembali. Dan nanti kita kembali lagi dengan episode-episode lebih yang
membawakan topik-topik mudah-mudahan tidak seberat ini, tapi tetap memberikan bantuan atau solusi kepada kondisi kita yang kita hadapi sekarang ini gitu. Tapi terima kasih Kak Peter telah hadir di studio. Terima kasih udah undang saya ke sini. Terima kasih atas pencerahannya. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Nantikan selalu. See you soon.